Dan usaha hayam huruk itulah yang ternyata menjadi cikal bakal tercetusnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Ini cikal bakalnya, Wak. Nah, semboyan ini pertama kali ditulis oleh pujangga atau sastrawan yang bernama Empu Tantular di dalam kitab Sutasoma. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Masih dalam edisi sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, Wak. Di malam Rabu ini aku akan mengajak kalian untuk membahas salah satu tokoh penting dari kerajaan Majapahit. Tokoh ini adalah pemimpin keempat Majapahit yang bernama Hayam Wuruk. Kalau di minggu kemarin aku sudah cerita tentang kehebatan Mahapatih Gajah Mada dan juga sedikit-sedikit udah ceritain soal kiprah Hayam Wuruk di Majapahit, Wak. Kali ini atas permintaan kalian juga aku akan menceritakan secara khusus satu video tentang kisah hidup Hayam Wuruk beserta kiprahnya dalam memajukan Majapahit. Di masa pemerintahannya, Wak, ada banyak sekali kemajuan yang dilakukan oleh Hayam Wuruk. Dimulai dari kemajuan di bidang ekonomi, infrastruktur, karya sastra dan juga sistem pemerintahan. Nah, keberhasilan itulah yang kemudian mengantarkan Majapahit atau kerajaan Majapahit ini menuju ke puncak kejayaannya. Dan menariknya lagi, Wak, kalian tahu nggak? Kalau masa pemerintahan Hayam Wuruk ini disebut-sebut menjadi cikal bakal tercetusnya semboyan Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya meskipun berbeda-beda kita tetap satu. Ini cikal bakalnya, Wak. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Wih, gak ada cutting. Oh, mantap. One shoot. Oke, Wak, sebelum kita masuk ke kisah tentang Hayam Wuruk, aku mau sedikit merefresh ingatan kalian tentang silsilah raja di Majapahit ya. Karena kan barangkali ada yang belum nonton video-video kita sebelumnya nih. Nah, jadi seperti yang sudah aku sampaikan di video Jaya Negara, Wak, kerajaan Majapahit ini pertama kali didirikan oleh ayah Jaya Negara, yaitu Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi, Wak. Nah, setelah Raden Wijaya ini meninggal dunia, kekuasaan Majapahit pun diberikan pada anak laki-lakinya dari istri selirnya yang bernama itulah Jaya Negara. Nah, lalu setelah Jaya Negara ini meninggal dunia, Wak, kekuasaan Majapahit ini selanjutnya jatuh ke tangan pemimpin ketiga, yaitu Tribhuwana Tunggadewi atau anak kandung dari Raden Wijaya dengan Permaisuri Gayatri. Nah, ini sedikit tambahan informasi aja, Wak, ya. Ternyata nih, setelah Jaya Negara itu meninggal dunia, seharusnya tahta Majapahit ini jatuh ke tangannya Gayatri karena pada saat itu beliau masih hidup dan dia ini kan adalah istri sahnya Raden Wijaya kan, Wak, Permaisuri ya kan. Tapi pada saat mau ditunjuk menjadi pewaris tahta, Gayatri ini menolak, Wak, gara-gara dia itu lagi dia lelah lagi tuh dengan urusan kerajaan. Dan sebagai gantinya Gayatri pun memberikan kekuasaan itu kepada anak pertamanya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi atau dikenal juga dengan nama Dyah Gitarja. By the way, Wak, Permaisuri Gayatri ini punya dua orang anak ya. Yang pertama itulah tadi Tribhuwana dan juga Dyah Dyah Gitarja, dan juga anak keduanya bernama Raja Dewi atau Dyah Wiyat ya. Nah, sebelum Tribhuwana ini naik tahta menjadi ratu, Wak, dia ini sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Kertawardhana. Oke, nah di sisi lain adiknya atau Raja Dewi sudah dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Kudamerta. Nah, dari pernikahan itu, Wak, Tribhuwana dikaruniai dua orang anak. Anak kedua namanya Dyah Nertaja dan anak pertamanya inilah yang kisahnya mau aku bahas malam ini, yaitu Hayam Wuruk gitu. Nah, sekarang kita baru masuk ke kisahnya Hayam Wuruk ya. Nah, jadi, Wak, kalau dilihat dari segi nama nih, Hayam Wuruk ini memiliki makna yang filosofis, Wak. Dalam bahasa Jawa kuno, hayam artinya ayam memang. Sedangkan wuruk artinya adalah terpelajar atau mulia. Jadi kalau misalnya digabung, makna Hayam Wuruk itu adalah seseorang yang diharapkan menjadi pemimpin yang sangat cerdas dan juga mampu melindungi rakyatnya. Sebagaimana induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Kayak gitulah. Dan juga menurut kita para raton, Wak, pada saat masih kecil, Hayam Wuruk ini juga punya nama lain, yaitu Raden Tetep. Selain memiliki nama yang filosofis, Hayam Wuruk ini juga punya kisah kelahiran yang tidak kalah menarik juga, Wak, dimana ketika dia ini dilahirkan ada 3 fenomena alam yang sedang terjadi, yaitu gempa bumi, hujan lebat, dan juga letusan gunung Kelut terjadi waktu beliau ini dilahirkan. Nah, sebagaimana kepercayaan masyarakat di masa itu, Wak, ya, ketiga fenomena tadi itu adalah pertanda akan hadirnya seorang tokoh besar di muka bumi. Karena konon katanya gempa bumi
bumi itu mencerminkan perubahan besar. Nah, kalau hujan deras menandakan akan datangnya keberkahan. Sedangkan letusan Gunung Merapi ini merupakan pertanda sebuah pembaruan. Jadi di sini tuh bencana alam pada kala itu tidak dianggap sebagai bencana atau musibah, tapi pertanda baik gitu. Dan karena Hayam Wuruk ini lahir bertepatan dengan 3 peristiwa itu banyaklah itu orang yang memprediksi kalau pada suatu hari nanti Hayam Wuruk ini akan menjadi pemimpin besar di masa depan. Nah, kepercayaan itu juga lah yang mendorong Tribuana atau sang ibu mau mempersiapkan Hayam Wuruk ini sebaik mungkin supaya bisa menjadi pemimpin yang besar. Sejak masih berusia belia, Hayam Wuruk ini sering sekali diajak untuk menghadiri rapat-rapat penting yang diadakan di istana kerajaan. Waktu itu Hayam Wuruk ini diminta untuk mengamati itu dan juga mempelajari semua pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh petinggi-petinggi Majapahit. Udah dididik dari kecil tuh Dan gak cuma itu aja Tribuana juga memperkenalkan Hayam Wuruk pada salah satu tokoh hebat yang dimiliki Majapahit, yaitu Gajah Mada. Nah, menurut beberapa sumber banyak yang mengatakan kalau Gajah Mada ini sangat-sangat berperan besar dalam pertumbuhan dan juga perkembangan Hayam Wuruk, di mana Gajah Mada ini selalu menanamkan nilai-nilai keadilan, keberanian dan juga kejujuran pada dirinya Hayam Wuruk. Nah, berkat dari didikan itu Hayam Wuruk pun tumbuh menjadi anak yang sangat bijaksana dan tentunya bisa sangat diandalkan. Dalam waktu pun berlalu sampai akhirnya pada tahun 1350 ketika Hayam Wuruk berusia 16 tahun, Tribuana atau sang ibu memutuskan untuk pensiun dan mengangkat Hayam Wuruk sebagai raja atau pemimpin Majapahit berikutnya. Nah, sebenarnya alasan Tribuana itu mundur adalah karena Gayatri atau sang ibu atau nenek dari Hayam Wuruk ini sudah meninggal dunia. Jadi pada saat itu tuh Tribuana ini beranggapan kalau dia tuh memerintah Majapahit hanya untuk mewakili sang ibu aja, dan ketika ibunya sudah meninggal itu artinya ya udah saya sudah tidak berhak lagi untuk berkuasa di sana gitu. Nah, tapi di sisi lain ada juga sumber yang bilang kalau Tribuana atau Ratu Tribuana ini mundur gara-gara dia ingin ada pembaharuan pemimpin. Secara kan dia ini nggak mungkin jadi ratu terus kan Entah versi mana yang betul tapi yang jelas pada saat itu Hayam Wuruk lah yang resmi menjadi Raja Majapahit yang keempat gitu. Nah, selama memimpin Majapahit Hayam Wuruk ini berhasil membuat perubahan besar di berbagai bidang, dan hal itu membuat Hayam Wuruk lah disebut-sebut sebagai raja yang paling sukses yang mampu membawa Majapahit ini pada puncak keemasan. Nah, sekarang kita masuk ke masa kepemimpinannya Raja Hayam Wuruk Nah, jadi Hayam Wuruk ini naik tahta sebagai Raja Majapahit yang keempat dengan gelar Sri Rajasa Negara Nah, pada masa awal pemerintahannya Hayam Wuruk ini sempat ngalamin kesulitan tuh. Karena meskipun dia ini punya pengetahuan dan juga kemampuan yang mumpuni gitu, rupanya Hayam Wuruk ini masih juga diragukan oleh banyak-banyak pihak Nah, pihak-pihak itu beranggapan kalau Hayam Wuruk ini belum layak nih jadi raja, dia masih muda loh. Emang bisa dia mimpin Majapahit? Secara kerajaan kita Majapahit ini kan udah jadi kerajaan besar dan dia belum punya pengalaman yang cukup, kata beberapa orang di situ. Tapi meskipun terdengar menyakitkan lah gitu kan keraguan itu sama sekali tidak membuat Hayam Wuruk ini kecil hati. Dia selalu berusaha keras untuk membuktikan bahwa saya adalah raja yang mampu memimpin dengan baik kayak gitu. Tapi upaya pembuktian itu juga tentunya nggak langsung berjalan mulus kan karena nggak lama setelah naik tahta terjadi pula lah tuh pemberontakan di beberapa wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, 2 diantaranya adalah pemberontakan di wilayah Bali dan juga di wilayah Blambangan. Nah, melihat pemberontakan itu, Hayam Wuruk sebetulnya kesusahan untuk menangani hal itu. Tapi untungnya Gajah Mada yang notabene-nya adalah tokoh sentral di Majapahit kala itu nggak tinggal diam. Pada saat itu Gajah Mada ini mengajarkanlah Hayam Wuruk untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan militer dan juga diplomasi. Dibimbinglah sama Gajah Mada. Nah, berkat bantuan Gajah Mada, Hayam Wuruk pun akhirnya berhasil meredakan masalah pemberontakan yang terjadi di wilayah-wilayahnya tadi di Bali dan juga Blambangan tua. Dan bantuan itu betul-betul membekas sekali di dalam hatinya Hayam Wuruk, di mana setelah kejadian itu dia pun semakin menaruh hormat kepada Gajah Mada. Nah, di titik ini Hayam Wuruk itu bahkan menganggap Gajah Mada itu sebagai pelindungnya dan juga penengah dalam mengatasi berbagai konflik. Gak berhenti di sana saja Hayam Wuruk ini juga menjadikan Gajah Mada sebagai mentor dalam hal kepemimpinan. Pada suatu kesempatan Hayam Wuruk ini pernah diminta untuk memimpin sebuah pertemuan bersama petinggi-petinggi Majapahit setelah Hayam Wuruk ini menjabat sebagai raja kan. Nah, pada saat itu Hayam Wuruk itu sempat
macam nggak percaya diri lah, Wak. Karena kan sejak awal banyak orang yang ngeraguin kemampuan dia karena dia disuruh berhadapan sama petinggi-petinggi ini. Tapi kekhawatiran itu perlahan sirna setelah Gajah Mada menenangkan Hayam Wuruk. Gajah Mada mungkin ngomong kayak gini, udahlah Raja, pokoknya Raja tenang aja, nanti akan aku bantu supaya pertemuannya sukses. Kayak gitulah mungkin ya kan. Dan sebelum pertemuan itu dilaksanakan juga, Wak, Gajah Mada ini langsung mengajarkan Hayam Wuruk tentang gimana caranya berpidato secara tegas dan juga berwibawa. Pokoknya diajarin lah itu semua sama Gajah Mada. Nah, berkat dukungan Gajah Mada itu, pertemuan tadi ini yang Hayam Wuruk sempat nggak pede, Wak, ternyata berjalan lancar. Di mana Hayam Wuruk mampu menyampaikan pidato yang menggambarkan kematangan dan juga kecerdasannya sebagai pemimpin. Nah, semenjak kejadian itu tuh, orang-orang yang tadinya meremehkan Hayam Wuruk pun mulai menghormatinya. Mereka jadi mikirkan, wah, ternyata Raja Hayam Wuruk ini nggak seburuk itu kok. Dia memang pantas jadi pemimpin kita. Gitu kata mereka. Udah lah tuh kan, seiring berjalannya waktu, Hayam Wuruk pun tumbuh menjadi raja yang sangat adil dan bijaksana, Wak. Di sela-sela waktu mengurusi pemerintahan nih, Hayam Wuruk juga sering keluar istana untuk bisa mengunjungi rakyat-rakyatnya di beberapa wilayah kekuasaannya. Nah, upaya itu tentunya mendapatkan respon yang sangat positif karena rakyat merasa dihargai tuh sama pemimpinnya. Ya kan didatangin sama pemimpinnya, sama rajanya gitu kan. Nah, selain sering mengunjungi rakyat, Wak, pada masa kepemimpinannya Hayam Wuruk ini juga melakukan inovasi di berbagai bidang dalam memajukan Majapahit. Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk ini berhasil mengembangkan sistem perdagangan nasional. Nah, hal itu terjadi karena Hayam Wuruk menerapkan sebuah prinsip bekerja sama dengan kerajaan asing yang dikenal dengan istilah Mitreka Satata. Nah, secara bahasa, Wak, Mitreka Satata ini artinya adalah menjalin kemitraan dengan negara lain secara sejajar atau setara, kayak gitu. Nah, berkat kerjasama ini, Majapahit pun berhasil memasarkan berbagai komoditas yang mereka miliki, macam lada, beras, cengkeh, pala, kapas, dan juga rempah-rempah lainnya, itulah ke negara asing atau ke negara tetangga. Nah, penjualan komoditas itu rupanya betul-betul sukses besar, Wak, di mana kerajaan Majapahit mampu menjadi kerajaan yang kaya raya pada masanya. Itu di bidang ekonomi. Nah, selain di bidang ekonomi tadi, Wak, Hayam Wuruk pun juga berhasil mempercepat pembangunan infrastruktur. Di masa pemerintahannya, Wak, dia membangun jalan-jalan utama yang bisa menghubungkan pusat kerajaan Majapahit ini dengan wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Dan selain itu, Hayam Wuruk ini juga membangun beberapa candi, Wak, yang sekarang masih tersebar di wilayah Pulau Jawa, macam Candi Pari, Candi Tikus, Candi Jabung, dan candi-candi lainnya. Ini sedikit tambahan informasi aja, Wak, ya. Pembangunan Candi Tikus dan Candi Jabung ini punya tujuan yang berbeda waktu itu. Jadi pada saat itu, Hayam Wuruk ini membangun Candi Jabung sebagai tempat penghormatan pada istri pemimpin lokal di sana. Sekarang nama daerahnya itu Probolinggo, Wak, yang bernama Bregundal. Dan FYI, Wak, Bregundal ini adalah keluarga jauh dari Hayam Wuruk memang. Itulah kenapa Hayam Wuruk ini rela mendirikan candi untuk mendiang istrinya gitu. Nah, sementara itu untuk Candi Tikus, Wak, yang ada di Mojokerto ini, menurut sebuah sumber, Hayam Wuruk ini membangun Candi Tikus ini sebagai petirtaan atau pemandian raja. Tapi di sisi lain ada juga sumber yang bilang kalau Candi Tikus ini dibangun untuk menampung dan juga menyalurkan air untuk penduduk-penduduk sekitar. Itu tuh ada dua tujuan yang berbeda. Nah, itulah tadi ya sedikit tentang dua candi ini. Kita lanjut lagi. Selain memajukan Majapahit di berbagai bidang, Wak, tadi sudah bidang ekonomi, bidang infrastruktur, ya kan. Pada masa pemerintahannya, Hayam Wuruk juga sudah memberlakukan sistem perpajakan atau upeti, seperti pajak usaha, pajak kepemilikan tanah, dan juga pajak sumber daya alam, Wak. Nah, hasil dari penarikan itu yang nantinya dipakai lagi untuk keperluan rakyat, misalnya dipakai untuk membangun tempat ibadah, membayar pekerja, dan lain sebagainya. Gak berhenti di sana aja, Wak. Ketika menjabat menjadi raja, Hayam Wuruk ini juga menghargai perbedaan identitas yang melekat pada rakyat yang dia pimpin. Kan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk kan Majapahit ini sudah menguasai berbagai wilayah di Nusantara kan, Wak, mulai dari Pulau Jawa sampai ke Singapura tuh dikuasai sama Majapahit lo dulu. Itu berkat usaha kerasnya dan juga perwujudan ambisi dari Gajah Mada yang ingin memang menguasai wilayah Nusantara di tangannya Majapahit. Nah, terus karena wilayah kekuasaan Majapahit ini tersebar di berbagai tempat, ya kan, tuh sampai Singapura itu, otomatis rakyat yang dipimpin sama Hayam Wuruk dia juga beraneka ragam. Jadi bukan cuma orang Jawa aja. Tapi walaupun begitu, Wak, Hayam Wuruk ini mampu merangkul dan menyatukan perbedaan rakyat di bawah pemerintahannya yang adil dan juga bijaksana. Dan usaha Hayam Wuruk itulah yang ternyata
menjadi cikal bakal tercetusnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Meskipun berbeda-beda tetap satu jua. Ini cikal bakalnya, Wak. Nah, semboyan ini pertama kali ditulis oleh pujangga atau sastrawan yang bernama Empu Tantular di dalam kitab Sutasoma. Dan konon katanya, Wak, ya, Empu Tantular ini menulis semboyan itu karena dia terinspirasi oleh sistem pemerintahan Hayamuruk. Itulah. Nah, by the way, Wak, Empu Tantular sama Hayamuruk ini hidup sejaman ya. Dan menariknya lagi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak hanya menggambarkan sistem pemerintahan Hayamuruk saja, tapi juga menjadi warisan budaya yang tetap relevan sampai dengan hari ini. Bahkan kan sampai sekarang juga kita masih kenal sama semboyan itu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, gitu. Selain Empu Tantular, Wak, pujangga lain yang bernama Empu Prapanca juga terinspirasi oleh pemerintahan Hayamuruk, Wak. Pada masa itu Empu Prapanca ini menulis dinamika kerajaan Majapahit dalam sebuah karya sastra yang dikenal dengan sebutan Kitab Negara Kertagama. Nah, penulisan kitab Sutasoma yang tadi, yang Tantular sama Negara Kertagama ini, Wak, menandai kemajuan di bidang sastra pada masa pemerintahan Hayamuruk. Jadi saking banyaknya perkembangan yang terjadi, Wak, masa pemerintahan Hayamuruk inilah yang disebut-sebut sebagai masa kejayaannya, keemasannya Majapahit. Nah, tapi sebagaimana roda yang selalu berputar, Wak, masa kejayaan itu juga tidak berlangsung lama. Karena pada tahun 1357 Majapahit mulai mengalami masalah serius, yaitu terlibat konflik dengan kerajaan-kerajaan lain yang memicu terjadinya perang bubat. Ya, by the way, kisah tentang perang bubat ini memang sempat aku singgung di video tentang Gajah Mada, Wak, kalau kalian ingat. Tapi buat kalian yang belum nonton nih, intinya ya, perang bubat ini terjadi gara-gara adanya perbedaan pendapat antara Hayamuruk sama Gajah Mada, Wak. Terkait apa? Terkait penaklukan sebuah kerajaan. Namanya apa, Nadia? Kerajaan Sunda Galuh. Jadi Hayamuruk sama Gajah Mada sempat selek, Wak. Jadi pada masa itu Gajah Mada ini ingin menguasai kerajaan Sunda dengan langsung melakukan penyerangan. Sementara Hayamuruk ini ingin menguasai juga kerajaan Sunda, tapi caranya halus saja. Kita pakai cara diplomasi aja kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara menikahi putri dari kerajaan Sunda Galuh yang bernama Dyah Pitaloka itu, ya kan. Tapi rencana pernikahan itu gagal total dan membuat Gajah Mada ini harus diberhentikan dari jabatannya sebagai Mahapatih dari Majapahit gitu. Nah, setelah Gajah Mada ini diberhentikan, udah nggak di Majapahit lagi, Hayamuruk pun ternyata itulah dia, kesulitan dia cari pengganti yang sebanding sama Gajah Mada. Dan hal itu mengakibatkan jabatan Mahapatih ini atau jabatan Gajah Mada sebelumnya, Wak, sempat kosong selama 3 tahun lamanya. Sampai akhirnya pada suatu hari Hayamuruk ini merekrut seorang anggota militer Majapahit yang bernama Gajah Enggon apa Enggon gitu, itulah Enggon kali ya, sebagai penggantinya Gajah Mada. Tapi sayangnya, Wak, setelah menjabat sebagai Mahapatih, Gajah Enggon ini belum mampu meneruskan kerajaan Majapahit seperti yang dilakukan sama pendahulunya, yaitu Gajah Mada. Nah, lalu di saat yang sama mulai muncul lagi nih pemberontakan kan di beberapa wilayah kekuasaan Majapahit. Nah, pihak-pihak yang memberontak itu, Wak, rupanya ingin mereka itu merdeka sendiri dan berpisah dari kerajaan Majapahit gitu. Nah, pemberontakan itulah yang membuat kekuatan dari Majapahit ini makin lama makin melemah, bahkan mengalami kemunduran. Nah, seiring berjalannya waktu, kemunduran itu pun menjadi semakin parah lagi setelah Hayamuruk meninggal dunia. Dimana sejak saat itu, Wak, terjadi lagi lah sebuah perang saudara yang menjadi awal mula kehancuran kerajaan Majapahit. Bukan pemberontakan lagi, perang saudara lagi di dalam itu. Nah, jadi, Wak, setelah gagal menikah dengan Dyah Pitaloka, Hayamuruk pun akhirnya menikahi sepupunya sendiri. Namanya siapa? Sri Sudewi. Nah, di pernikahan itu, Wak, Hayamuruk ini dikaruniai anak perempuan. Nama anak perempuannya Kusumawardhani. Oke. Nah, setelah menikahi Sri Dewi, Wak, Hayamuruk nikah lagi lah kan dengan seorang selir. Nggak diketahui namanya siapa nih. Tapi dari pernikahan dengan selir ini, Hayamuruk punya anak laki-laki, Wak. Namanya Brewirabumi. Ya, jadi sampai di sini Hayamuruk punya 2 anak. Satu Kusumawardhani dari istrinya, terus satu lagi ada Wirabumi atau Brewirabumi dari selirnya. Satu perempuan, satu laki-laki. Laki-laki dari selir gitu ya. Dan setelah menikah dan memiliki 2 orang anak ini, Wak,
tidak banyak memang sumber yang menceritakan kisah hidup Hayam Wuruk selanjutnya nih. Tapi yang jelas di tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk dikabarkan meninggal dunia di usianya yang masih 55 tahun gegara sakit. Nah, sebelum meninggal dunia, Hayam Wuruk ini sempat membagikan kekuasaan Majapahit yang besar kali itu untuk kedua anaknya tadi, sama untuk Kusumawardhani sama Wirabumi. Nah, waktu itu Kusumawardhani ini mendapatkan bagian untuk menguasai Majapahit di bagian barat, sementara Bre Wirabumi ini mendapatkan bagian kekuasaan di wilayah timur, bagi dua gitu kan. Dan juga menurut beberapa sumber nih, sebenarnya pembagian kerajaan itu sudah ada sejak masa buyutnya nih Raden Wijaya, pemimpin pertama. Lalu di masa Jaya Negara, si pemimpin kedua, pembagian itu disatukan lagi, nggak ada lagi dibagi dua nih, satukan aja semua. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik, kata Jaya Negara. Tapi di akhir masa kepemimpinannya Hayam Wuruk, istana Majapahit ini kembali terbagi menjadi dua lagi, yaitu barat sama timur, balik ke setelan awal yang dibikin sama Raden Wijaya. Nah, tapi waktu itu Kusumawardhani ini tidak memimpin istana barat itu sendirian, tapi dia ditemani sama suaminya namanya siapa Nadia? Wikramawardhana. Jangan ketukar, Wikrama ya suaminya Kusumawardhani, tadi Wirabumi saudara tirinya berarti ya. Pokoknya Kusumawardhani nikah sama Wikrama ya, Wikramawardhana. Ini sedikit tambahan informasi juga, Wikrama ini adalah keponakannya Hayam Wuruk. Jadi kalau misalnya kalian ingat, Hayam Wuruk ini kan punya adik perempuan lagi kan. Siapa namanya? Adik perempuan dari ibunya Tunggadewi, Dyah Nertaja. Betul? Nah, Wikrama ini anak dari Dyah Nertaja, gitu. Jadi bisa dibilang Kusumawardhani ini menikah sama yaitu sepupunya sendiri. Lalu, ketika Wikrama dan juga Kusumawardhani ini memimpin bagian barat, Bre Wirabumi atau anak Hayam Wuruk satu lagi yang laki-laki ini tetaplah itu kan memimpin istana timur nih. Nah, awalnya pembagian itu ya udah jalannya lancar-lancar aja, kamu dengan kekuasaanmu, aku juga dengan kekuasaanku. Tapi seiring berjalannya waktu, keturunan dari Hayam Wuruk ini mulai bertikai pula dalam perebutan kekuasaan itu. Nah, puncaknya pada tahun 1404 Masehi, Wikrama dan juga Bre Wirabumi, adik ipar, kakak abang dan adik ipar ini terlibat pertempuran sengit yang dikenal dengan sebutan Perang Parekrek. Jadi itu perang antara menantunya Hayam Wuruk versus anak kandungnya Hayam Wuruk, ya kan? Nah, menurut catatan sejarah, awal mula pecahnya peperangan ini dimulai dari kematian Kusumawardhani atau Ratu Istana Barat, dimana setelah dia ini meninggal dunia, Wikrama suaminya ini atau menantunya Hayam Wuruk ini ingin mundur dari jabatannya juga, lalu memberikan kekuasaan Istana Barat ini kepada anak Wikrama yang bernama Dyah Suhita. Berarti Dyah Suhita itu anaknya bersama Kusumawardhani. Nadia bukan. Dyah Suhita ini adalah anak Wikrama dengan selirnya lagi yang namanya Bre Daha II. Jadi bukan dengan permaisuri Kusumawardhani, sama selir. Dan ini agak ngejelimet ya, tapi karena kan mereka ini nikah sama mereka juga kan, jadi memang banyak nih silsilahnya. Tapi semoga inilah nih, Wikrama nikah sama selirnya. Tadi siapa namanya? Bre Daha II. Nah, Bre Daha II sendiri adalah anaknya Bre Wirabumi. Bre Wirabumi siapa? Pemimpin istana timur. Siapa ini? Iparnya bapak dari Bre. Jadi anak Astagfirullahaladzim. Jadi anak dari menantunya Hayam Wuruk nikah sama anak dari anak kandungnya Hayam Wuruk. Anaknya Wirakrama dari selirnya nikah sama anak kandungnya ipar dari Wirakrama. Jadi bisa dibilang Wikrama ini menikahi anak dari sepupunya sendiri. Kayak gitu. Bre Wirabumi ini kan juga anaknya Hayam Wuruk kan, sama Kusumawardhani. Iya toh? Itu artinya hubungan Bre Wirabumi dengan Wikrama adalah sepupu. Dan bisa dibilang juga Bre Daha II atau selirnya Wikrama ini adalah cucu dari Hayam Wuruk. Kan dia anaknya Bre Wirabumi ya kan? Terus ya tadi ku bilang Bre Daha II dengan Wikrama ini memiliki anak yang bernama tadi Dyah Suhita. Itu berarti apa? Dyah Suhita ini adalah cicitnya Hayam Wuruk dari jalur istri selir. Sementara Bre Wirabumi adalah anak kandungnya Hayam Wuruk dari istri selir juga. Jadi secara garis keturunan Wirabumi lebih dekat lah itu pasti sama Hayam Wuruk kan dibanding sama Dyah Suhita, karena kan cicit versus anak kandung, ya lebih dekat anak lah. Dah, kita balik lagi ke ceritanya. Nah, jadi pada saat itu Bre Wirabumi itu yang nggak terima dengan rencananya Wikrama atau abang ipar ini. Sebagai anak kandung dari Hayam Wuruk, dia merasa sayalah yang lebih layak menjadi pemimpin Majapahit secara keseluruhan, baik itu istana timur ataupun istana barat, daripada Dyah Suhita. Nah, perbedaan itulah yang akhirnya kemudian memicu pecahnya perang Parekrek tadi, Nah, peperangan itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun hingga
akhirnya pada tahun 1406 perang ini pun dimenangkan oleh pihak Wikrama, pihak barat atau menantu dari Hayam Wuruk. Nah, di sisi lain setelah mengalami kekalahan, pihak timur atau Bre Wirabumi pun dikabarkan melarikan diri menggunakan perahu pada saat malam hari, Wak. Tapi naasnya Bre Wirabumi ini berhasil dikejar dan ditangkap oleh utusannya Wikrama yang bernama Raden Gajah. Nah, dalam penangkapan itu Raden Gajah ini juga langsung menghabisi dan memenggal kepala Bre Wirabumi untuk diserahkan ke Wikrama. Mati ada ipar anak kandungnya Hayam Wuruk dalam peperangan ini, Wak. Kepala diangkut sama gajah tuh. Dan meskipun hanya terjadi selama 2 tahun, Wak, pecahnya perang Parekrek ini membawa dampak buruk bagi Majapahit, di mana pada saat itu terjadi berbagai konflik yang membuat keamanan Majapahit pun terganggu. Nah, di tengah hancurnya Majapahit akibat perang itu, Wak, perang Parekrek ini, Dyah Suhita yang tadi itulah yang menang kan, naik tahta menjadi pemimpin Majapahit yang ke-6 menggantikan Wikrama, ayahnya atau menantu dari Hayam Wuruk. Ini kita refresh dulu lah ya, siapa-siapa aja pemimpin Majapahit dari Raja 1 sampai Raja 6 ya. Jangan sampai lupa, kalian panjang-panjang kayak ini gue jelasin. Yang pertama, Raja Majapahit adalah Raden Wijaya. Raja kedua, Jayanegara. Jayanegara anak dari Raden Wijaya sama selirnya. Raja ketiga adalah Tribhuwana. Tribhuwana anak dari Raden Wijaya sama Permaisuri. Yang keempat, Hayam Wuruk. Hayam Wuruk anak dari Tribhuwana. Yang kelima, mulai dibagi jadi 2 kekuasaan nih, bagian barat sama bagian timur. Ada Kusumawardhani, ada juga Wikrama. Wikrama pula Wirabumi. Nah, dua-duanya adalah anak Hayam Wuruk. Kusumawardhani dari Permaisuri, Wirabumi dari selirnya, dibagi 2. Dah, itu pemimpin yang kelima. Yang keenam, Dyah Suhita. Siapa Dyah Suhita? Dyah Suhita ini adalah anak dari Wikramawardhana, menantunya Hayam Wuruk dengan Bredaha II. Gitu. Ingat ya, Wak ya, karena berputar-putarnya mereka nikahnya di situ-situ juga sama keluarga, sama sepupu, sama keponakan. Nah, kayak gitu. Jadi tolong diingat ya. Kita lanjut lagi. Nah, sayangnya, Wak, kepemimpinannya Dyah Suhita juga tidak berjalan lancar karena ada banyak kali masalah internal maupun eksternal juga yang terjadi di Majapahit. Dan seiring berjalannya waktu, masalah-masalah itu pun terus berlanjut lagi pada kepemimpinan raja-raja Majapahit berikutnya, Wak. Dan hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya satupun raja Majapahit yang mampu mengembalikan kejayaan Majapahit seperti masa pemerintahannya Hayam Wuruk. Nah, selain gak ada penerus yang melanjutkan periode keemasan ini, Wak, masuknya pengaruh Islam ke Nusantara juga membuat pengaruh Majapahit semakin melemah waktu itu. Hingga puncaknya pada tahun 1527 Masehi, kerajaan Majapahit akhirnya runtuh setelah diserang oleh pemimpin kerajaan Demak yang bernama Sultan Trenggono. Nah, keruntuhan ini pun lah menandai berakhirlah sudah masa kekuasaan Majapahit di Nusantara yang sudah berdiri selama kurang lebih sekitar 200 tahun lamanya. Berakhir, runtuh, selesai kerajaan Majapahit itu. Nah, next kita bahas Demak. Mau atau kita bahas kerajaan Islam Indonesia pertama dulu enggak? Samudra Pasai ya, kalau mau komen aja di bawah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Hayam Wuruk, seorang raja yang disebut-sebut sebagai raja yang paling sukses dalam sejarah kerajaannya Majapahit. Aku nggak nyangka loh kalau ternyata nih semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu terinspirasi dari pemerintahan Hayam Wuruk yang inilah yang adil, yang bijaksana dan juga menghargai perbedaan. Sumpah aku baru tahu waktu riset ini. Serius aja. Ada yang sama? Komen. Dari kisah tokoh-tokoh penting Majapahit yang aku bawakan beberapa minggu ini, Wak, mulai dari tadilah Raja Jayanegara, Gajah Mada dan juga Raja Hayam Wuruk, kita jadi tahu kalau ternyata di masa lalu ada kerajaan sebesar dan sehebat Majapahit. Tapi juga kalau misalnya dilihat dari sisi lain ya, kita juga tahu ternyata kehidupan di dalam kerajaan penuh dengan intrik, ada juga drama dan juga tentunya pertumpahan darah. Dan mirisnya lagi, Wak, beberapa raja juga tega melakukan segala cara demi bisa mendapatkan kekuasaan ya kan, meskipun dia harus menghabisi saudara mereka sendiri. Semoga bagian buruknya dari kisah-kisah yang aku sampaikan ini cukup berhenti di sini aja. Semoga di masa yang akan datang tidak akan ada lagi pertumpahan darah yang terjadi akibat perebutan kekuasaan. Semoga kita bisa senantiasa hidup tenang, hidup damai, dan juga hidup selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.